sedikit menyitir hadis yang menyatakan bahwa as-sa'idu sa'idun fi batni ummihi wasyaqiyyu syaqiyyun fi batni ummihi. Yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang mana kalau suatu hadis diriwayatkan oleh asy-syaikhani, yakni dua syekh besar di dalam ilmu hadis, yang dimaksud adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim, maka itu hakul yakin sahih adanya. Selain sahih sanad dan juga matan, dan utamanya adalah pengamalannya, karena memang itu benar-benar bersambung dan juga bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka perlu diuraikan di sini sebagaimana dijelaskan pada pekan yang lalu, falaisa li ahadin ayubhatsa fihi. Para ulama ahli tasawuf menyatakan bahwa di dalam memahami hadis tersebut jangan terlalu dibahas lebih mendalam, li'annahu min sirril qadri, karena hadis tersebut adalah sebagian dari rahasia takdir. Kalau kita berpangku pada hadis tersebut, as-sa'idu sa'idun fi batni ummihi was-saqiyyu saqiyyun fi batni ummihi, maka itu akan melemahkan ikhtiar kita selaku hamba Allah. Sedangkan menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana akidahnya itu merupakan pertengahan atau sineger tengah sineger tengah dari seluruh akidah-akidah yang ada, dan insya Allah ini di akidah ini sesuai benar dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa takdir itu berbarengan dengan ikhtiar. Ketentuan Allah berbarengan dengan ikhtiar kita selaku manusia. Walaupun memang ada jargon al-insan bitafkir wallahu bitakdir. Manusia itu hanya sebatas doa dan berusaha. Dan sebagaimana hadis Kanjeng Nabi, bahwa di dalam berdoa itu tidak mesti harus cungcreng, harus kontan. Hari ini berdoa, esok lusa dijabah oleh Allah. Tidak, ya. Wong Kanjeng Nabi aja bertahun-tahun baru diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Kanjeng Nabi yang paling mulia. Dalam riwayat menyatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin dipindahkan kiblat dari arah yang tadinya Mekah menjadi Masjidil Aqsa. Kemudian Rasul ingin kembali lagi ke Masjidil Haram, tapi memang tidak terucapkan oleh Rasulullah. Tapi di dalam Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 144, Allah Maha mengetahui kondisi batin seseorang. Keinginan Nabi Muhammad sudah jelas tergambar oleh Allah Subhanahu wa taala. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa'i falan walliyannaka qiblatan tardhaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sungguh kami sering melihat wajahmu ya Muhammad sering berpaling ke arah Masjidil Haram, yang menyatakan keinginan beliau kiblat itu ingin dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, maka silahkan arahkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Itu Allah ijabah setelah Nabi Muhammad berkeinginan 17 bulan. 17 bulan lama apa sebentar? Lama. Untuk ukuran seorang nabi yang mustajab doanya itu sangat lama. Ada lagi yang lebih lama, yaitu doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Ketika Kanjeng Nabi Ibrahim ingin dikaruniai seorang anak, karena lama menikah dengan Siti Sarah, lama belum juga dikaruniai anak.
kemudian diizinkan untuk menikah lagi, yaitu budaknya Siti Hajar. Maka lama kemudian hamillah Siti Hajar. Hamilnya pun itu subhanallah betapa lamanya. Usia berapa? Usia Kangjeng Nabi Adam berusia 86 tahun. Masya Allah. Berarti kalau nikah usia 25 ke memiliki anak itu sama dengan 61 tahun. 86 68 ya, 68 86 benar. 86 punya putra, nikah usia 25, maka 81 tahun ditangguhkan usia pengijabahan doanya. Kemudian masih juga ingin memiliki putra, berdoa lagi, Robbi habli minas solihin, Robbi habli minas solihin. Lahirlah Nabi Ishak dari istri pertamanya Siti Sarah. Kalau yang barusan Siti Hajar melahirkan Nabi Ismail alaihi salam. Jarak Nabi Ismail ke Nabi Ishak itu ketika Nabi Ibrahim berusia 100 tahun, berarti usia ditangguhkan doanya 75 tahun. Allahu Akbar. Sangat lama ya. Jadi ijabah itu bukan berarti harus cungcreng. Ada lagi yang lebih dahsyat. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam, ketika berdoa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, doanya hebat. Nabi Ibrahim sukan pengen dikasih pajero itu enggak, pengen dikasih jabatan jadi ketua RW itu enggak. Doanya hanya satu, apa? Mohon ampunan kepada Allah. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana fa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Berapa lama itu doa dipanjatkan? 200 tahun Nabi Adam alaihissalam berdoa dengan doa yang paling tua itu di alam dunia. Tisuk jegur kasore jeger kepoting jeger. Doanya hanya satu, itu aja dia dibaca karena memang pengen ampunan, tapi belum ada tanda-tanda diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, terus berdoa dengan satu doa tersebut. Masya Allah, 200 tahun. Setelah 200 tahun, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh siapa? Diriwayatkan oleh mohon maaf lupa lagi sanadnya. Kangjeng Nabi menyatakan lamak tarofa Adamul khati'ah, ketika Nabi Adam alaihissalam terpleset pada satu kesalahan, faqala, kemudian berserulah Nabi Adam alaihissalam dalam artian memohon, ya Rabbi inni as'aluka bihaqqi Muhammadin, ya Allah aku memohon kepadamu dengan haknya Nabi Muhammad SAW, dengan kedudukan, dengan keistimewaan Nabi Muhammad SAW, amma ghafaratali, mudah-mudahan semoga engkau berkenan untuk mengampuni aku ya Allah. Kemudian Allah bertanya, lama arafta Muhammadan walam ahlukku, Adam, kenapa engkau mengetahui seseorang yang bernama Muhammad padahal orang itu belum aku ciptakan? Faqala, kemudian menjawablah Nabi Adam alaihissalam, lamma khalaqtuka, ketika aku diciptakan olehmu ya Allah, biadika, dengan tanganmu, mir ruhika, dari ruhmu. Kemudian rafa'tu ra'si, aku mendongakkan kepala, wa ra'aitu 'alal qawaimil arsy, dan aku lihat di tiang-tiang arsy, maktuban la ilaha illallah, tertulis kalimah la ilaha illallah. Fa'araftu, bahwa
mengetahuilah aku annaka ismika lam tadif ila ismi illa uhibbu ilaikal khalqa, bahwa namamu tidak mungkin akan disandingkan bersama orang yang orang itu pasti adalah orang yang sangat engkau kasihi. Kemudian Allah menjawab, sadaqta ya Adam, annahu ahabbal khalqu ilayya, bahwa nama itu memang makhluk yang aku sangat cintai. Fad'uhu bihaqqihi, maka berdoalah engkau dengan haknya, kedudukannya. Faqad ghafartu laka, Masya Allah ya, sungguh aku mengetahui dan sudah memaafkan engkau. Nabi Adam ketika berdoa belum juga berkenan Allah mengampuni, tapi ketika disebutkan nama Nabi Muhammad teringat Nabi Adam alaihissalam. Oh iya, di situ ada nama Nabi Muhammad, maka itu pasti seseorang yang sangat Allah cintai. Subhanallah ya, baru satu kali Nabi Adam menyebutkan Nabi Muhammad, subhanallah, serta merta itu Allah mengampuni. Cuma nanti di dalam istinbatul hukmi Bapak akan mengetahui, terutama di dalam usul fikih ya, ada dua riwayat. Kalau di dalam Al-Quran itu Al-Baqarah ayat 37. Apa tuh? Lupa lagi. Kalau dalam hadis riwayat Imam Tabrani tadi ya, riwayat Imam Tabrani lamma qtarafa adamul khatiyah, itu riwayat Imam Tabri. Di dalam riwayat hadis yang dinyatakan adalah kalimah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita duduk. Maaf. Sedangkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 37 yang menyatakan bahwa fatalaqqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaih. Fatalaqqa, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menerima talqin dari Allah Subhanahu wa taala, kalimatin, beberapa kalimat. Beberapa kalimat ini maksud para ulama adalah kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, yakni kalimat syahadatul tauhid, dan yang keduanya adalah kalimat syahadatul rasul, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, yang dimaksud dengan kalimat Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah kalimat tawasul yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam hadis yang menceritakan tentang Nabi Adam alaihissalam ketika terpeleset dalam satu kesalahan, kemudian bertawasul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan di dalam Al-Quran yang menyatakan Nabi Adam alaihissalam menerima talqin langsung dari Allah Subhanahu wa taala, kalimatin. Kalimat tersebutnya adalah kalimat la ilaha illallah, yang diambil dari kata asyhadu alla ilaha illallah. Jadi kalau pengertian Al-Quran, Bapak akan menemukan tentang la ilaha illallah, sedangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Bapak akan menemukan tawasul kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu bagaimana dengan ini? Apakah ini bertentangan Al-Quran dengan hadis? Yang satu syahadatul tauhid, yang satu syahadatul rasul. Bagaimana ini? Itu penjelasannya sama, dalam artian milih-milih. Kalau memang referensinya ingin Al-Quran, maka jawabannya adalah la ilaha illallah. Sedangkan kalimat referensinya al-hadis, maka kalimatnya adalah tawasul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu mana yang kita amalkan? Amalkan aja dua-duanya. La ilaha illallah amalkan, tawasul kita amalkan ya. Jangan ini Al-Qur'an ke sini,
hadis ke sini, udahlah, saya emang nggak ngamalin dua-duanya. Sayang amat itu ya, ilmu kok tidak diamalkan. Maka yang paling baik adalah mengamalkan dua-duanya, mengamalkan sebagaimana Al-Quran dengan Al-Hadis. Dan satu lagi, di dalam Al-Hadis kadang sepintas lalu kita seolah-olah bertentangan, seolah-olah yang satu menyatakan bahwa yang paling baik adalah ini, yang satu lebih baik adalah paling ini. Contohnya, afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah, bahwa sesuatu yang paling agung dan paling utama dari ucapanku dan ucapan para nabi sebelumku, maksudnya dalam ucapan Nabi Isa bahkan Nabi Adam alaihissalam, seluruh nabi yang 124.000 itu adalah ucapan kalimah la ilaha illallah. Sedangkan